Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku ataupun Al-Quran pilihan ya. Dan yang akan saya review kali ini, mungkin ini review ulang juga ya, karena ini saat ini sepertinya cocok untuk direview, dan ini merupakan salah satu buku juga yang saya rekomendasikan ya. Judulnya ini buku Zikir Akhir Zaman. Nah, untuk kali ini, karena saya sering mendengar banyak orang bercerita tentang, ataupun ustadz ataupun siapa gitu ya, tentang fenomena-fenomena sekarang ini yang dihubungkan dengan fenomena akhir zaman. Sepertinya saya perlu untuk merekomendasikan buku ini sebagai bahan referensi buat teman-teman semua. Buku ini sudah jelas ya, buku Zikir Akhir Zaman. Isinya ada zikir-zikir atau doa-doa yang tujuannya atau harapannya supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Karena sangat luar biasa ya kalau kita baca hadis-hadis ataupun keterangan-keterangan tentang tanda-tanda akhir zaman itu sangat, menurut saya cukup mengerikan ya. Cukup mengerikan. Di antaranya seperti terjadinya kelaparan, musim kemarau yang panjang, kemudian sampai munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Itu kalau dibayangkan itu sepertinya mengerikan ya, atau menakutkan. Nah, sebagai seorang muslim tentu ketika kita menghadapi ujian ataupun ada sebuah ketakutan, karena ketakutan juga salah satu ujian ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa atau yang meninggal, dan lain sebagainya. Dan saya rasa untuk saat ini sepertinya ya kita mesti lebih kuat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih mempertebal keimanan kita, memperbanyak amal-amalan kita ya. Karena walau bagaimanapun juga, entah itu kejadian-kejadian saat ini merupakan ciri-ciri akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau bukan, yang jelas kita saat ini sedang berada di akhir zaman. Maka dari itu saya mengajak pada teman-teman semuanya, mari kita sama-sama mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kita yang semakin banyak keanehan-keanehan. Di antaranya dengan mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya juga dengan mendawamkan doa dan zikir yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, dan juga harapannya dengan doa dan zikir tersebut bisa menjadi wasilah untuk menjadi perlindungan bagi kita. Allah melindungi kita, menyelamatkan kita. Assalamualaikum teman-teman. Kalau mau beli buku atau mau beli Quran, belinya di toserbamuslim.com. Baik, langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi. Di sini sebelumnya pernah saya jelaskan juga tentang zikir pagi petang ya. Itu adalah zikir yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman kalau bisa miliki buku tersebut, baik beli di saya ataupun di orang lain, silahkan. Yang jelas miliki buku tersebut, dan kalau bisa dicoba untuk dibaca setiap pagi dan sore hari zikir-zikir tersebut ya, karena luar biasa itu isinya. Dan ditambah lagi yang ini ada buku tentang zikir akhir zaman. Ini penulisnya Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, ini orang Indonesia ya. Sini juga sudah menjadi buku bestseller, banyak yang beli. Sini juga ada bonus wirid dan zikir akhir zaman, ada buku sakunya ya. Ya, ini isinya doa-doa, zikir-zikir. Zikir pagi petang pun masuk ke sini ya. Contohnya yang ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini juga merupakan salah satu
doa atau zikir pagi petang ya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi di sini zikir-zikirnya. Kembali lagi ke sini, ini di bawah ada tulisan menguak rahasia dan keajaiban di balik kekuatan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, wirid dan zikir dalam menghadapi fitnah kehidupan dan huru-hara akhir zaman. Sedikit bocoran ya, dalam buku ini juga diceritakan bahwa nanti pada saat musim kemarau panjang tersebut selama 3 tahun, orang-orang akan kelaparan ya, karena tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang hidup, tentu pangan akan semakin sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, para sahabat bertanya, dengan apa orang Islam makan pada saat itu? Rasul menjawab dengan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, dan zikir gitu ya. Seperti itu, saking luar biasanya nanti fenomena di akhir zaman ini. Kemudian ini bukunya hardcover ya, sampulnya hardcover. Ini tebalnya ada 452 halaman. Ini saya perlihatkan selintas ya. Saya perlihatkan daftar isinya. Ini bisa teman-teman lihat atau bisa di pause ya kalau misalnya saya terlalu cepat. Ini teman-teman bisa di pause, bisa di screenshot kalau mau baca daftar isinya ya. Yang pertama, di bab pertama di sini ada rahasia kekuatan zikir dan doa sebagai tolak bala. Nah, saat ini kan kita banyak, khususnya di saat ini sedang ada viral tentang COVID-19 ya, virus corona. Kita bisa mengandalkan salah satunya kekuatan doa dan zikir selain ikhtiar secara medis gitu ya, atau secara duniawi, kita juga perlu mengandalkan doa dan zikir. Kemudian di sini ada bercermin kepada Urwah bin Zubair, ujian sebagai kepastian hidup, keterbatasan dan kelemahan dalam menghadapi ujian dan seterusnya ya. Kemudian di bab keduanya belajar dari Nabi Yunus dalam menghadapi musibah dan bencana. Jadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, kemudian di tengah lautan harus dilempar ke laut, kemudian di dalam laut dimakan lagi sama ikan. Nah, di dalam perut ikan bertasbih ya, atau berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian di sini selamat berkat doa dan zikir. Ini kita belajar dari kisahnya Nabi Yunus ya. Kemudian, nah di sini juga dituliskan beberapa nubuat akhir zaman ya. Contohnya seperti ini. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi tentang teman-teman, kalau mau baca atau mau mengulik tentang ciri-ciri akhir zaman itu, bisa membeli buku yang satu lagi ya, pasangan yang ini. Biasanya orang-orang belinya itu sepaket ya, buku ensiklopedia akhir zaman dengan zikir akhir zaman. Buku ensiklopedia akhir zaman itu direkomendasikan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya, tapi bukan tulisan beliau, karena banyak yang mengira itu bukunya Ustadz Zulkifli, padahal beliau hanya merekomendasikan. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat akhir zaman yang dinubuatkan. Pertama, pudarnya ilmu syariat, ramainya kesyirikan, bid'ah dan aliran sesat, kemungkaran merajalela, amal soleh merosot tajam, mahalnya sebuah kejujuran dan amanah, kaum muslimin menjadi mangsa konspirasi kaum kafir, angka pembunuhan melonjak tinggi, kelaparan dan kemiskinan, pertikaian demi perebutan harta, dampak kerusakan suasana di akhir zaman. Kemudian selanjutnya di sini ada misteri tahun-tahun kekeringan. Nah ini ya, yang 3 tahun itu. Tahun-tahun kekeringan ekstrim pra kemunculan Dajjal. Jadi sebelum Dajjal turun itu, sebelum Dajjal keluar bebas, dunia ya, di dunia, seluruh dunia itu akan mengalami kekeringan ekstrim selama 3 tahun.
dan rahasia kekuatan zikir dalam menghadapinya. Ini 2 tahun kekeringan, 13 juta orang tewas kelaparan. Ini isinya kurang lebih, kalau nggak salah ini di Cina pernah terjadi kekeringan atau paceklik gitu ya, sampai orang-orang di sana itu tidak bisa makan, bahkan konon katanya banyak yang bunuh diri, kanibalisme dan lain sebagainya, sehingga ada sampai 13 jutaan orang yang tewas kelaparan. Itu hanya di Cina. Cina pun tidak seluruh negeri Cina ya, hanya di beberapa kota kurang lebih atau provinsi. Tapi efeknya bisa sampai 13 juta orang tewas. Bayangkan kalau seluruh dunia mengalami kekeringan yang ekstrim. Entah seperti apa ya. Mungkin yang meninggal mungkin bisa ratusan juta gitu ya. Wallahu a'lam ya. Nanti setelah kekeringan ekstrim selama 3 tahun, nanti Dajjal akan keluar. Kemudian zikir menumbuhkan kesabaran dan keyakinan, zikir bukti keistiqomahan, zikir bukti kekokohan iman kepada takdir, zikir bukti kejujuran tawakal. Kemudian selanjutnya di sini ada keajaiban zikir dan doa ketika menghadapi huru-hara akhir zaman. Keajaiban zikir dan doa ketika menghadapi perang dan pembantaian, menghadapi sakit dan penderitaan, menghadapi fitnah duhaima, kemudian menghadapi terjadinya gempa dan bencana alam. Jadi nanti juga akan banyak gempa-gempa ya, dan bencana-bencana alam. Kemudian keajaiban zikir dan doa saat terjadinya Basyatul Kubro. Konon katanya itu hantaman asteroid atau semacam meteor gitu ya, yang katanya nanti akan menabrak bumi. Wallahu a'lam ya. Kemudian keajaiban zikir dan doa saat terjadinya kegelapan total seluruh dunia. Keajaiban zikir dan doa sebagai proteksi hari perubahan wajah. Di sini ada dalam kurung mutasi genetika, tanda tanya ya. Karena dengan perubahan seperti itu, tapi bisa juga mungkin perubahan wajah seperti apa kita tidak tahu ya. Kemudian ketika penaklukan Konstantin dan Roma Vatikan, kemudian ketika menghadapi Dajjal, kemudian ketika menyambut Nabi Isa. Jadi nanti Dajjal itu tidak ada yang bisa membunuh kecuali Nabi Isa. Kemudian menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Ini Ya'juj dan Ma'juj ini nggak ada yang bisa mengalahkan ya. Sampai Nabi Isa dan kaum muslim saat itu pun sampai bersembunyi untuk menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Ini luar biasa juga ceritanya. Kemudian keajaiban zikir dan doa menjelang hari terbitnya matahari dari barat. Kemudian ketika keluarnya binatang yang bisa berbicara. Kemudian di sini di bab yang ke-6, kiat-kiat memunculkan kedahsyatan zikir, energi zikir dan doa. Menggali kembali hakikat zikir, mendefinisikan ulang doa. Doa dan zikir adalah ibadah terbesar, meningkatkan kuantitas. Jadi lebih sering lagi, lebih banyak lagi doa dan zikir. Berdoa dan berzikir dalam segala keadaan, waktu dan tempat, kapanpun, dimanapun ya. Kita berdoa dan berzikir, selalu berdoa dan berzikir. Kemudian yang terakhir, berdoa dan berzikir sesuai tuntunan syariat. Dan di sini ada lampiran faidah zikir menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terakhir di sini ada daftar pustaka. Ini kertasnya HVS ya. Kalau yang lain kadang ada yang kertas kuning gitu ya. Kalau ini HVS. Ini selintas bukunya seperti ini. Untuk zikir-zikirnya yang ini bisa dibawa kemana-mana ya. Kalau teman-teman bepergian misalnya, mau sambil ngafalin atau mau sambil mengamalkan, bisa dibawa ini di sakunya. Ini bonusnya. Selama persediaan masih ada. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi buku ini sangat saya rekomendasikan untuk kaum muslimin yang saat ini nonton ya. Karena dengan berzikirlah mungkin kita nanti senjatanya itu hanya doa dan zikir. Kekuatan kita hanya di doa dan zikir untuk menghadapi akhir zaman itu. Jadi untuk jangankan sampai seperti yang di buku tadi diceritakan ya. Sekarang baru ada wabah corona saja,
kita sudah mulai kacau balau gitu. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman semuanya, termasuk saya pribadi, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengamalkan zikir-zikir, doa-doa, zikir pagi petang, dan zikir yang lainnya yang disunnahkan ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kita meningkatkan amalan-amalan ibadah yang lainnya, seperti sholat kita dan lain sebagainya. Pokoknya semua amalan mari kita tingkatkan, supaya dengan wasilah tersebut Allah bisa menyelamatkan kita semua, kita dihindarkan, dijauhkan dari berbagai mara bahaya, termasuk untuk saat ini, yaitu dari COVID-19 atau virus corona. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, seperti biasa ya, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.